Halo Multifolks, welcome back to Multiverse Indonesia. Di kesempatan ini kita akan merecap sebuah film original Netflix yang menceritakan tentang perjalanan waktu yang dibintangi 3 aktor yang tidak asing lagi bagi kalian pecinta film Marvel. Ada Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, dan Zoe Saldana. Film ini juga disutradarai oleh Shawn Levy. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia film Project Adam. Adegan dibuka dengan adegan di luar angkasa pada tahun 2050, di mana seorang pilot bernama Kapten Adam berusaha kabur dari kejaran pesawat lain. Adam yang terluka kemudian mempersiapkan senjata plasma yang akan membuka lubang cacing. Ketika lubang tersebut terbuka, ia berusaha mencapainya dan berhasil, namun pesawatnya sempat rusak tertembak. Kemudian kita lompat ke tahun 2022. Terlihat seorang anak yang bernama Adam Reed lari dari kejaran 2 orang perundung. Ia berhasil ditangkap dan dipukuli oleh kedua perundung tersebut. Ia terduduk dengan pasrah dan menghisap inhaler untuk asmanya. Karena keributan ini, ibu Adam dipanggil ke sekolah mendapati anaknya akan diskors oleh pihak sekolah. Tidak tinggal diam, ibunya memberi perlawanan yang sangat sengit kepada pihak sekolah. Di jalan menuju rumah seperti biasa, ibunya menasihati Adam atas tingkah lakunya. Pada malam harinya, Adam yang sedang bermain sendirian di halaman belakang dipanggil ibunya untuk makan malam sebelum ibunya pergi untuk berkencan. Sang ibu ingin membicarakan hal tersebut, namun Adam menolak. Ibunya Adam kemudian pergi dan meninggalkan beberapa nasihat, salah satunya adalah jangan bermain game. Tapi ya namanya anak-anak, Adam malah tetap bermain game di kamarnya. Saat asik bermain game, listrik rumahnya tiba-tiba padam. Anjing Adam yang bernama Hawking tentu saja dengan berani keluar mengecek keadaan di luar. Adam pun dengan ragu juga keluar kamar menuju keluar rumah, mendapati anjingnya menggonggong dan berlari ke arah hutan. Dengan senter dan pemukul, Adam pun kemudian mengikuti anjingnya tersebut. Sesampainya di hutan, Adam mendapati beberapa pohon seperti habis terbakar. Hawking entah dari mana kemudian tiba-tiba datang. Lalu tiba-tiba Adam mendengar suara. Setelah mendengar suara itu, ia dan Hawking kemudian lari kembali ke arah rumah. Sesampainya di halaman belakang rumahnya, mereka berhenti sejenak karena asma Adam kambuh dan memaksanya untuk memakai inhalernya. Di saat mereka merasa aman, tiba-tiba terdengar suara dari dalam gudang. Lagi-lagi dengan beraninya, Hawking mendahului Adam ke gudang itu. Kemudian Adam mengikuti dan kemudian ia mendapati seorang pria yang terluka di dalam gudangnya tersebut. Pria tersebut adalah Kapten Adam. Tapi tentu saja Adam kecil tidak tahu siapa dirinya itu. Kapten Adam dan Adam kecil kemudian saling menginterogasi satu sama lain. Kapten Adam mendapati bahwa umur Adam kecil saat itu berumur 12 tahun dan ibunya sedang berkencan dengan seorang pria yang memiliki bulu pada wajah. Adam kecil mendapati bahwa pria tersebut adalah seorang pilot dan juga sedang terluka. Kapten Adam kemudian memaksa masuk ke dalam rumah Adam kecil. Kapten Adam langsung menuju dapur dan berusaha menghentikan perdarahannya. Di sisi lain, Adam kecil sedang memeriksa barang-barang Kapten Adam dengan polosnya. Kapten Adam kemudian sadar akan sesuatu terhadap lukanya. Kemudian Kapten Adam beranjak menuju kamar mandi dan mengambil sebotol alkohol. Di saat itu, ia terus dihujani pertanyaan oleh Adam kecil. Kapten Adam sangat kesal dengan tingkah Adam kecil sehingga ia tidak sengaja menyebutkan nama Adam kecil. Kemudian, Kapten Adam memberitahu semua hal yang diketahuinya mengenai Adam kecil, dari hal-hal yang besar hingga ke hal-hal yang kecil. Adam kecil semakin bingung bagaimana pria itu tahu nama anjingnya, dan semakin bingung lagi mendengar jawabannya. Adam kecil kemudian terkena serangan asma, untung saja sempat ditolong. Adam kecil kemudian menyadari beberapa hal, yaitu pria itu memiliki luka jahitan yang sama dengannya, pria itu tahu cara masuk ke garasi ayahnya, tahu cara menutup kulkas dengan cara yang sama dengannya,
tahu tempo nafasnya, dan memakai arloji ayahnya. Ia tahu bahwa pria itu adalah dirinya di masa depan. Kapten Adam kemudian membawa Adam kecil ke hutan. Ia menjelaskan bahwa dia sedang dalam misi penyelamatan dan seharusnya mendarat pada tahun 2018, bukan tahun 2022. Namun ia tidak memberitahu siapa yang akan diselamatkannya. Ia kemudian hendak menunjukkan pesawatnya kepada Adam kecil. Namun dia menjelaskan bahwa semua kapal di masa depan diprogram menurut DNA penggunanya. Tapi karena Kapten Adam terluka, pesawatnya tidak mengizinkan ia masuk. Maka Kapten Adam meminta pertolongan Adam kecil karena mereka memiliki DNA yang sama. Dan rencana itu berhasil. Di dalam, Kapten Adam kemudian memeriksa keadaan pesawatnya dan mengatur agar pesawat tersebut agar dapat memperbaiki dirinya sendiri. Saat hendak turun, Adam kecil menahan Kapten Adam kemudian melontarkan pertanyaan mengenai alam semesta dan perjalanan waktu, dan juga multiverse. Kemudian Kapten Adam menjelaskan bahwa jika mereka dapat kembali ke waktu tetap, ingatan mereka akan diperbaharui lagi. Waktu tetap sendiri adalah waktu di mana kita seharusnya berada dalam level kuantum. Mereka berdua kemudian turun dari pesawat dan kembali ke gudang. Kapten Adam ingin beristirahat dan meminta Adam kecil untuk kembali ke rumah dan tidak bertingkah aneh di depan ibunya. Setelah Adam kecil pergi, Kapten Adam melihat foto seorang wanita di gadgetnya. Emaknya Adam kemudian pulang dari kencannya, namun tiba-tiba Derek, teman kencannya ibunya itu, datang lagi untuk mengantar syal emaknya Adam yang ketinggalan. Adam dengan mulutnya yang lincah mengatakan beberapa hal yang membuat ibunya semakin kesal dengannya. Esok pagi harinya, ibu Adam mencari berkas dan bersiap-siap untuk pergi kerja, sedangkan Adam tetap membuat ibunya semakin kesal dan jengkel. Tidak hanya ibunya, Adam kecil juga membuat kesal Kapten Adam mengenai tubuh kekarnya dan juga apakah ia akan bercinta di masa depan. Kemudian Kapten Adam ingin pergi ke apotek, namun karena pakaiannya, Adam kecil menyarankan dia untuk memakai pakaian ayah mereka saja. Bahkan saat memilih pakaian, Adam kecil tetap saja menjelekkan ibunya. Namun kali ini, Kapten Adam menasihati versi kecil dirinya tersebut. Saat Kapten Adam berbelanja, Adam kecil didatangi kedua perundung di sekolahnya. Setelah ia dipukulin, Kapten Adam datang. Bukannya melerai pertarungan tersebut, Kapten Adam malah memotivasi Adam kecil untuk berantem dan memberitahukan caranya. Namun, bukannya berhasil, Adam kecil malah dihajar dan ia pun lari. Karena iba melihatnya, Kapten Adam kemudian mengancam perundung tersebut agar tidak mengganggu Adam kecil lagi. Sesampainya di rumah, Adam kecil ketangkep memeriksa barang-barang Kapten Adam dan menguncinya di luar. Kapten Adam pun meminta maaf akan perbuatannya. Tapi, Adam kecil malah membuatnya semakin jengkel dengan bertanya siapa foto wanita yang di gadgetnya tersebut. Kapten Adam pun dengan kesalnya menjawab bahwa itu istrinya, atau setidaknya dulu adalah istrinya. Lalu ia pergi meninggalkan Adam kecil. Di bar, Kapten Adam bertemu dengan ibunya sendiri. Mendengar ibunya mengeluh bagaimana sikap anaknya kepadanya dan bagaimana ia merasa ada yang salah dalam perbuatannya, Kapten Adam yang mendengar itu pun mengintervensi ucapan ibunya itu dan mengatakan bahwa anaknya, Adam kecil, akan selalu kembali pada ibunya. Ia menambahkan bahwa ibunya harus lebih terbuka pada anaknya agar anaknya mengerti apa yang dirasakan oleh sang ibu. Maybe he needs to know that you don't. It's okay if you don't. Kemudian, pesawat yang mengejar Adam ternyata berhasil melacak tahun yang sama dengan Kapten Adam dan tengah bersiap-siap. Di sisi lain, kedua Adam sedang menikmati makanannya. Kapten Adam kemudian menceritakan bagaimana dia bertemu dan berkenalan dengan istrinya, Laura. Ia juga mengatakan apa yang terjadi pada istri tersebut. Laura melakukan perjalanan waktu ke 2018, namun kehilangan kontak karena dikabarkan gagal saat masuk ke atmosfer. Namun, Kapten Adam yakin bahwa istrinya tidak mungkin melakukan kesalahan saat masuk kembali ke atmosfer. Bahkan, ia tidak tahu alasan Laura ke tahun itu. Ada yang mengubah log penerbangannya, yang merahasiakan kebenaran. Dan ia mencurigai Sorian, rekan kerja ayah mereka. Ia juga menambahkan bahwa setelah ayahnya meninggal, Sorian menjadi kaya raya karena memanipulasi penemuan ayah mereka, yaitu akselerator partikel mekanik atau yang disebut dengan Project Adam. Dan menurutnya, Laura dibunuh oleh Sorian.
Pembicaraan mereka terpaksa terpotong dikarenakan Hawking dan Kapten Adam merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Ternyata mereka diserang. Pertarungan pun terjadi. Kapten Adam sempat unggul namun akhirnya terjatuh juga. Hal itu memaksa dia menggunakan alat yang disebut Adam kecil sebagai lightsaber. Saat mereka mencoba lari lagi, mereka tertahan dengan hadirnya Sorian dan Christos, teman satu akademi Adam dan tangan kanan dari Sorian. Sorian kemudian berusaha membujuk Adam namun ia menolak. Akhirnya Christos diminta untuk membawa Adam dan ia menghajarnya terlebih dahulu. Namun tiba-tiba ternyata itu adalah Laura, istri dari Kapten Adam. Laura dan Kapten Adam kemudian saling bekerja sama menjadi tim untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka kemudian kabur menggunakan mobil yang dibawa oleh Laura. Adam kecil berpikir bahwa mereka sudah aman, namun Laura tahu yang lebih baik. Laura pun terpaksa keluar dari jalan raya agar tidak terlalu terekspos. Namun, bukannya mengalah, Sorian malah mengirim prajuritnya untuk masuk ke hutan tersebut. Kapten Adam menggunakan cara klasik untuk mengalahkan musuh dalam kejar-kejaran. Lalu, Sorian pergi dan mereka bisa kabur untuk sementara waktu. Sesampainya di tempat aman, Laura menjelaskan bahwa dia ke tahun 2018 karena mendapati data yang aneh mengenai log lompatan yang aneh. Ada yang kembali dari tahun 2018, namun tidak ada catatan mengenai keberangkatan menuju ke tahun itu. Kapten Adam bingung bagaimana hal itu bisa terjadi. Namun, Adam kecil berteori kalau ada seseorang yang sudah mengubah aliran waktu, sehingga keanehan itu dapat terjadi. Meneruskan teori itu, Laura mengatakan bahwa penerbangan itu memang milik Sorian. Ia kembali ke tahun 2018 dikarenakan itu adalah tahun awal di mana ayah mereka menemukan mesin waktu tersebut. Dugaannya, ia ke sana untuk memberitahu dirinya yang masih muda informasi agar dapat menimbun kekayaan dan melenyapkan lawan politiknya yang menghalanginya menguasai program penjelajahan waktu. Ia berpendapat Sorian memergokinya dan meledakkan jetnya. Tanpa jet itu, Laura tidak bisa pulang dan terpaksa tinggal menjalankan hari-harinya seperti biasa. Lalu kemudian setelah selesai melakukan apa yang mereka lakukan, mereka kemudian berdiskusi. Laura meminta Adam untuk menghentikan Sorian dengan cara pergi ke tahun 2018 dan mencegah penciptaan time travel. Namun, Laura tidak bisa ikut dikarenakan jet tersebut tidak akan bisa menampung dirinya karena terprogram dengan DNA Adam. Hal ini tentu saja ditolak oleh Adam karena ia tidak ingin kehilangan cinta sejatinya. Tiba-tiba saja alarm berbunyi, menandakan mereka telah ditemukan. Laura pun memaksa Kapten Adam untuk pergi meninggalkannya, agar ia dapat menahan Sorian dan memberi mereka waktu. Laura yang sudah mempersenjatai dirinya melawan pasukan Sorian dan menahan mereka untuk beberapa waktu. Pertempuran Laura pun berlanjut hingga ia dikepung oleh Sorian sendiri. Namun, ia berhasil memberikan Adam waktu untuk terbang, tapi tidak dengan waktu untuk dia kabur. Sempat terjadi kejar-kejaran antara Adam dan Sorian. Namun, dengan keahlian dan triknya, mereka berhasil menghindari Sorian. Sorian pun memperingatkan Adam bahwa karena rusaknya reaktor pesawat mereka, ia hanya akan memiliki satu kesempatan untuk time travel lagi. Keputusan pun diberikan kepada Adam kecil. Mereka pun tancap gas dan pada akhirnya mereka dapat melakukan lompatan waktu ke tahun 2018. Kemudian mereka pun menemukan ayah mereka, namun sebelumnya Kapten Adam mengatakan ke Adam kecil untuk tidak mengatakan apa-apa lagi selain apa yang harus diketahuinya. Setelah Kapten Adam masuk ke dalam kelas ayahnya, tidak butuh lama buat ayahnya dapat mengetahui bahwa itu adalah Adam, dan Adam kecil langsung memeluknya. Di luar gedung, setelah para Adam menceritakan bagaimana dan apa yang terjadi, ayah mereka berpendapat bahwa tindakan mereka sangat keliru dan ia ingin mereka untuk kembali. Kapten Adam yang tak tahan dengan ocehan ayahnya kemudian memukul ayahnya. Dan ayahnya memukul kembali. Pada akhirnya Adam bisa membuat ayahnya mengerti bahwa seseorang telah memanipulasi garis waktu dan ia adalah Maya Sorian.
Namun, ayahnya tetap sulit untuk mempercayai hal tersebut. Sesampainya di motel, bukannya mendukung rencana Adam, ayahnya malah berpendapat apapun yang terjadi tidak boleh diubah kembali seperti apa yang sebelumnya, apapun alasannya. Dia malah menyudutkan anaknya tersebut karena melakukan time travel ke masanya. Kapten Adam pun kesal dan memintanya untuk berhenti menjadi ilmuwan dan menjadi ayah untuk Adam kecil. Kapten Adam pun kemudian pergi keluar dan kemudian disusul oleh ayahnya. Namun sebelum keluar, Adam kecil berusaha memberitahu sesuatu, tapi dihentikan oleh ayahnya. Di tempat lain, Sorian tua mendatangi dirinya di masa lalu. Sorian muda menegur yang tua dengan mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak boleh bertemu lagi karena dapat menimbulkan bahaya di aliran waktu. Namun, kedatangan Sorian ke tempat itu bukan untuk mendengarkan ocehan dan nasihat, melainkan memperingati Sorian muda bahwa Adam Reed akan mengkhianatinya. Adegan balik lagi ke motel. Adam kecil kemudian mendatangi Kapten Adam untuk memberikannya beberapa nasihat dan masukan tentang bagaimana ayah mereka sangat menyayangi mereka dan selalu menyempatkan waktu untuk bermain sepulang dari pekerjaan. Dia sadar bahwa bagi mereka, marah lebih mudah daripada sedih. Di rumah pada masa yang sama, ayahnya Adam memilih menghabiskan waktunya bersama keluarga daripada pergi bekerja. Istrinya yang paham bahwa ada yang salah dengan suaminya, memberikan beberapa nasihat dan motivasi kepada sang ayah. Kapten Adam dan Adam kecil kemudian datang ke markas Sorian dan merencanakan untuk meledakkan alat yang dibuat ayahnya tersebut. Kapten Adam datang sendiri, sedangkan Adam kecil berada di tempat lain. Kapten Adam merasa ada yang aneh karena tempat itu sangat sepi. Dan ternyata dugaannya benar. Ia pun dikepung oleh pasukan musuh. Adam kecil dengan bantuan drone-nya datang untuk membantu. Saat musuhnya teralihkan, Kapten Adam kemudian mulai menghajar mereka satu persatu. Namun terlihat dua mobil yang mendatangi Kapten Adam. Satu mobil dapat dihancurkan oleh drone Adam kecil. Sedangkan satu mobil lagi, ayah Adam ternyata datang membantu mereka. Berbeda dengan rencana Adam, ayahnya berencana untuk langsung menghancurkan inti diska yang berisikan algoritma untuk menjalankan mesin tersebut. Dengan menghancurkan diska tersebut, maka algoritmanya juga hilang, terutama karena sang ayah tidak memberitahukan siapapun mengenai algoritmanya. Nah, sedangkan di luar, Adam kecil tertangkap basah oleh pasukan Sorian. Sesampainya di tempat diska itu disimpan, sang ayah menjelaskan hal apa saja yang terjadi jika diska tersebut terlepas. Dengan harapan efek yang tidak buruk, sang ayah kemudian melepaskan diska tersebut. Tiba-tiba para Sorian dan pasukannya datang. Seperti biasa, para Sorian kemudian membujuk Adam dan ayahnya untuk mengalah. Tapi tentu saja mereka menolak. Namun, Sorian memiliki rencana lain. Ia menggunakan Adam kecil sebagai ancaman. Tanpa disangka-sangka, Kapten Adam tidak memberikan diska tersebut dan terjadilah perdebatan. Di balik perdebatan itu, Kapten Adam memainkan mata ke Adam kecil yang membuat si kecil menepis tangan Sorian yang menghasilkan tertembaknya kaca penahan mesin elektromagnetik tersebut, yang menyebabkan tidak stabilnya mesin tersebut dan menarik apa saja yang terbuat dari besi dan logam. Salah satu prajurit Sorian sempat menangkap Adam kecil sebelum terhisap ke alat tersebut. Sang ayah sibuk untuk menghentikan kebocoran yang terjadi, sedangkan Kapten Adam sibuk bertarung dengan Kristos. Singkat cerita, Adam kecil berhasil melepaskan dirinya dan mencoba menolong Kapten Adam. Dan tentu saja hasilnya, Kapten Adam berhasil mengalahkan Kristos, namun menyebabkan keadaan menjadi lebih buruk. Hal itu memaksa Sorian tua dan muda mengancam mereka dengan senjata. Namun Sorian muda karena masih memiliki kebaikan di hatinya, ia tidak mampu menembak mereka. Berbeda dengan Sorian tua yang telah membunuh Laura 2 kali, ia sangat bersiap menembak keluarga kecil tersebut. Ia pun menembakkan senjata tersebut. Namun, dikarenakan gelombang elektromagnetik yang sangat kuat, peluru tersebut malah tertarik ke arah mesin tersebut dan mengenai Sorian muda, di mana menyebabkan Sorian tua juga terhapus dari dunia ini. Mereka pun selamat dan kemudian lari dan untung saja berhasil. Di perjalanan pulang, baik Kapten Adam dan Adam kecil sudah merasakan bahwa waktu mereka di masa itu sudah tidak akan lama lagi. Di rumah, Kapten Adam hampir menceritakan apa yang terjadi pada ayahnya, tapi sang ayah sudah mengetahui apa yang terjadi padanya sejak melihat kehadiran mereka.
Menit-menit terakhir sebelum berpisah, ayah menyatakan perasaannya kepada Kapten Adam. Perasaan yang ingin dirasakannya sejak kecil dari sang ayah. Dan untuk menghabiskan waktu, mereka melakukan lempar tangkap bertiga. Namun, sebelum bermain, Kapten Adam memberikan nasihat dan kata terakhir kepada dirinya dan ibunya. Mereka pun bermain, menikmati waktu yang tersisa. Lemparan yang dilakukan Adam kecil agak meleset, memaksa sang ayah untuk mengambilnya dan membalikkan badannya. Namun saat ia kembali, kedua anaknya tersebut sudah hilang. Di tahun 2022, Adam kecil yang bersiap pergi ke sekolah seperti teringat sesuatu dan memeluk ibunya. Memeluk ibunya dengan sangat erat. Sedangkan di masa depan, Kapten Adam kembali bertemu dengan Laura, mantan garis miring calon istrinya, dan mengulang kembali perjalanan cintanya dari awal kembali. Sekian Multifox rekap film Project Adam. Jangan lupa like jika menyukai video ini dan share ke teman-teman kalian, serta subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Jika ada saran film yang kalian ingin kami recap, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, see you on the next video.